Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan guru-guru yang saya hormati, di sini saya akan menceritakan peristiwa singkat tentang Isra Mi'raj. Sebelum kita menuju ke cerita, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa Isra itu dan apa Mi'raj itu. Isra menurut bahasa berasal dari kata asra yusri yang memiliki fi'il mujarrad sara yasri yang berarti jalan di malam hari. Tetapi Isra di sini yang dimaksud adalah perjalanan Nabi ketika malam hari dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Sedangkan Mi'raj menurut bahasa berasal dari kata araja ya'ruju yang berarti naik. Tetapi Mi'raj di sini yang dimaksud adalah perjalanan naiknya Nabi dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Cerita ini dimulai dengan turunnya malaikat Jibril dengan membawa buraq, yang mana buraq itu berukuran lebih kecil dari kuda dan tidak seperti keledai. Kemudian Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Ketika sampai di Baitul Maqdis, beliau melakukan sholat 2 rakaat dengan para nabi dan beliaulah yang menjadi imam sholat tersebut. Kemudian setelah sholat, malaikat Jibril datang membawa air susu dan arak. Kemudian Rasulullah disuruh untuk memilih. Kemudian Rasulullah memilih air susu. Kemudian kata Jibril, engkau benar, engkau telah memilih fitrahmu. Andai kata engkau memilih arak, umatmu akan tersesat. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan naik ke langit pertama atau langit dunia. Beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Saat di langit keenam ini beliau bertemu dengan Nabi Musa menangis. Lalu malaikat Jibril menanyai Nabi Musa, kenapa engkau menangis? Kemudian kata Nabi Musa, ada seseorang yang diutus setelahku, tetapi umatnya lebih banyak masuk surga dibanding umatku. Kemudian saat di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bah yang ada di langit, yang mana di Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf dan tidak keluar lagi. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Kemudian beliau turun bertemu Nabi Musa di langit keenam. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, engkau telah diperintahkan apa oleh Tuhanmu? Kemudian Rasulullah menjawab, aku diperintah sholat 50 waktu. Kemudian kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu, mintalah keringanan lagi kepada Allah. Kemudian Rasulullah naik untuk meminta keringanan, dan beliau turun bertemu dengan Nabi Musa lagi dengan membawa perintah sholat 40 waktu. Kemudian kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu, mintalah keringanan lagi kepada Allah. Kemudian Rasulullah naik meminta keringanan lagi sehingga menjadi 5 rakaat. Begitu terus, muter-muter terus sampai 5 rakaat, sampai 5 waktu. Kemudian 5 waktu pun kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu, tetapi Rasulullah malu untuk meminta keringanan lagi. Kemudian pada hari berikutnya malaikat Jibril turun untuk mengajarkan tata cara sholat tersebut, yang mana sholat sebelumnya dilakukan hanya 2 waktu saja, 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Itulah cerita singkat yang bisa saya sampaikan. Adapun mengenai ibrah atau hikmah-hikmahnya, hikmah yang pertama adalah Isra Mi'raj ini menjadi hiburan sekaligus
bukti bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah, yang mana sebelumnya Rasulullah mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang Quraisy, dan yang terakhir sebelum Isra Mi'raj ini beliau mendapat perlakuan buruk dari orang Taif, yaitu dakwah beliau ditolak dan beliau dilempari batu, sehingga Rasulullah merasa, apakah Allah telah meninggalkanku? Kemudian setelah itu datanglah undangan Isra Mi'raj ini. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa yang dipilih perjalanan Isra ini dari Masjidil Haram kok menuju Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram ini ada keterkaitan dengan nabi-nabi terdahulu, yaitu tentang ajaran yang dibawa. Ajaran yang dibawa Nabi dengan Nabi terdahulu itu sama, yaitu tentang tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian hikmah yang ketiga, ketika Nabi SAW memilih susu, itu menunjukkan bahwa apa yang dibawa Nabi itu sesuai dengan fitrah atau dasar manusia. Contoh saja dalam Islam ini, Islam tidak melarang untuk makan, tetapi Islam hanya membatasi. Islam membatasi ada yang haram, ada yang halal. Yang halal boleh dimakan, yang haram jangan. Kemudian hikmah yang keempat, Isra Mi'raj ini dilakukan dengan jasad dan ruh beliau. Karena buktinya adalah ketika beliau bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka heran dan tidak mempercayai. Andai kata ini dilakukan dengan ruh saja, orang-orang kafir Quraisy akan biasa, karena itu hanya sekedar mimpi. Tetapi Isra Mi'raj ini dilakukan dengan ruh dan jasad beliau, sehingga mereka heran dan tidak mempercayai beliau. Itulah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.